Lagu yang saya sampaikan ini sebetulnya yang sangat disukai oleh ibu kita, Gubernur Jawa Timur. Wah, ya, saya jadi penasaran dong, saya selalu dengar beliau. Betul, beliau ini senior saya. Ketika beliau menjadi ketua keputrian di PMI Jawa Timur, di saat itu saya sebagai adik kelasnya, saya sebagai ketua lembaga dakwah ya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur. Nah, lagu yang satu ini adalah tentang ibu ya. Manusia itu harus ingat kepada ibu. Ya, betul. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu, darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya, dialah manusia satu-satunya. Nah ini dan seterusnya. Oh, berhenti saya Karena kalau saya nanti banyak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Dwi Astuti di sini. Saat ini Dwi Astuti akan mengambil sebuah konten yang menarik, yaitu syair dan syiar. Dan bersama saat ini dengan Kiai Haji Dr. Andes Abdullah Fakih SHMH. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat nampaknya ini. Alhamdulillah sehat walafiat. Harus tetap sehat walaupun di tengah pandemi ya. Iya. Kondangan masih tetap lanjut terus. Undangan lewat virtual. Ya. Virtual. Tapi tetap menyemangati para jamaah. Insya Allah, khususnya jamaah yang ada di seluruh Jawa Timur, bahkan juga di luar provinsi. Seluruh Nusantara berarti seluruh ya? Nusantara. Alhamdulillah saya sangat terkesan dengan kehadiran beliau. Karena yang saya tahu, Kiai Haji Abdullah Fakih ini punya sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang istimewa itu adalah antara syair dan syiar. Wah ini keren banget ini. Saya ini juga ada amanah yang ada di dalam diri saya, yaitu selalu harus bersyiar. Nah saat ini istimewa sekali hadir beliau akan berbicara tentang syair dan syiar. Ya, terima kasih Ibu Dwi Astuti, seorang doktor alumni Fakultas Dakwah UINSA kalau sekarang, dulu IAIN Sunan Ampel Surabaya. Saya masih ingat, saya ini kader beliau ya di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia ya. Adalah senior saya sebenarnya. Tapi berbicara tentang syiar dan syair itu adalah harapan dan garapan saya ya. Saya pecinta Bang Haji Rhoma Irama ya, yang beliau adalah seorang pensyair dan mensyiar. Nah, gabungan antara syiar dan syair ini adalah sangat luar biasa, karena agama bikin manusia bikin terarah ya, sedangkan syair ya atau seni bikin hidup ini jadi indah. Ya. Berbicara tentang syiar adalah tugas kita sebagai umat muslim. Balighu ani walau ayah, sampaikan walau hanya satu ayat ya. Ini adalah syiar kita. Syiar apa yang kita lakukan pada masa pandemik? Tentunya melalui virtual ya. Setiap pagi kuliah subuh saya melakukan sebuah rekaman sendiri ya. Kemudian saya share ke grup-grup. Itu adalah syiar saya. Dan di dalam syiar itu kita selingi dengan syair, dengan lagu-lagu Bang Haji Rhoma Irama ya. Itu Mbak Dwi, saya juga terima kasih diundang oleh Ibu Dwi di tempat yang sangat luar biasa ini. Oke, berbicara, saya dengar ini ada persiapan untuk apa? MPW Fahmi Tamami. MPW itu adalah Majelis Pimpinan Wilayah. Kalau di pusat namanya MPP, Majelis Pimpinan Pusat. Fahmi Tamami adalah Forum Silaturahmi Takmir Masjid Musola Indonesia. Ketua Umum MPP adalah Bapak
Kiai Haji Roma Irama ya. Bapak Ini Kiai Haji menarik Roma nih kalau Irama. berbicara Bang Haji Roma Irama. Demikian Ibu Dwi, menarik ya. Berbicara tentang Fahmi Tamami, ini adalah forum silaturahmi takmir masjid musola Indonesia. Ini bukan berarti Fahmi Tamami akan ngatur barisan soft dalam sholat, tidak hanya ansih seperti itu, tetapi adalah bagaimana memakmurkan masjid, bagaimana menjadikan lingkungan masjid ini nuansa dakwah dan ekonominya jalan. Nah, jadi selama ini masjid ini memang tempat sholat, tempat beribadah, tetapi juga tempat bagaimana mengembleng generasi muda, bagaimana membina jamaah. Lah jamaah selama ini jamaah masjid musola ini ya dia datang untuk sholat, nanti belanja di tempat lain, atau tidak ada yang mengurus bagaimana menjadikan kesejahteraan bagi umat yang berada di dalam masjid. Berarti dakwanya lengkap ya? Ya, jadi dakwah dan ekonomi syiarnya adalah mengajak ya, yang saya katakan adalah ibda binafsik, balighu ani walau ayah ya, menyampaikan walau hanya satu ayat. Ini adalah syiar kita. Kemudian masjid ini tempat para jamaah berhimpun, para jamaah datang ya. Artinya kalau pada zaman Rasulullah ini masjid adalah tempat termasuk latihan perang, termasuk bagaimana mengatur ekonomi, perdagangan, kewirausahaan, juga termasuk bagaimana ekonomi syariah ini bisa berjalan. Atau dengan kata lain, Bu Dwi sering menyatakan bahwa bagaimana kita memberdayaan ekonomi umat. Badan usaha milik jamaah yang Bu Dwi istilahnya sering sampaikan, ini digarap di masjid dan musola. Bismillah ya, semoga semua jamaah bisa berdaya, baik dari urusan dunia maupun akhirat ini bisa tergabung jadi satu di Fahmi Tamami. Insya Allah Bu Dwi, jadi saya sudah SK sudah ditandatangani oleh beliau. Beliau siapa ini? Beliau adalah Bang Haji Oma Irama. Ya. Bang Haji Oma Irama. Oma Irama. Jadi beliau adalah Ketua Umum Majelis Pimpinan Pusat Fahmi Tamami. Jadi Oma kan tulisannya itu ada RHO gitu. Kok jadi Oma ini gimana ceritanya ini? Begini, saya pernah menjadi koordinator dakwah beliau pada tahun 2000 sampai dengan 2005. Setelah saya menjadi anggota dewan di Provinsi Jawa Timur, begitu saya lengser, saya akrab dengan beliau dan saya menjadi koordinator dakwah di Jawa Timur. Saya baru saja dilantik, baru saja mendapat SK dari beliau sebagai ketua Majelis Pimpinan Wilayah Fahmi Tamami Provinsi Jawa Timur. Nama Oma ini adalah nama asli beliau. Nama asli adalah Oma ya. R itu adalah Raden, hanya itu Haji. Raden Haji Oma Irama. Begitu ya. Betul. Tapi tidak banyak orang tahu ini ceritanya. Insya Allah setelah ini akan tahu. Karena banyak setelah disebut Roma Irama. Nah, seorang ustadz kondang dan penyanyi yang sangat legendaris, seorang raja. Nah, sebetulnya bukan hanya sekedar raja dangdut, karena beliau adalah keturunan Raden. Raden itu ningrat, artinya Raden. Darah biru. Beliau bapaknya adalah seorang tentara. Jadi beliau ini adalah sangat luar biasa, seorang pejuang, seorang seniman dan pendakwah. Ya, makanya saya katakan syiar dan syair. Beliau pernah mendengar nada dan dakwah pada zaman era Zainuddin MZ. Kemudian dakwah dalam nada. Kemudian saat ini saya katakan dengan syiar dan syair. Jadi Raden Haji Oma Irama. Betul. Luar biasa, ini baru tahu saya ini. Nah, memang beliau ini mudah-mudahan sehat walafiat sekeluarga. Karena beliau ini adalah yang sangat masih dibutuhkan masyarakat. Menghibur orang yang lagi pada masa pandemik ini, katanya Ibnu Sina, al-wahmu nisbudda, kegelisahan ini separuh dari penyakit. Ya, wal itmanu nisbuddawa, kegembiraan, artinya istilahnya ketenangan ini separuh dari obat. Kemudian Ibnu Sina juga mengatakan bahwa as-sabru nisbuddawa,
kesabaran adalah awal dari kesembuhan. Lah, di saat pandemik ini kita kurang hiburan. Beliau memang sangat menjaga. Kalau melantik Fahmi Tamami itu pakai virtual ya. Yang datang mungkin sekjen, kemudian diatur jaraknya, kemudian beliau sangat mengikuti protokol kesehatan, beliau sangat menjaga. Beliau adalah orang yang sangat berhati-hati. Nah, dan beliau ini adalah seorang pendakwah yang luar biasa, sehingga para ustadz, para kiai banyak mengagumi beliau. Nah, dakwah-dakwah beliau yang selama ini sangat menarik karena dikemas antara syair dan syiar. Antara syiarnya dikasih dengan syairnya. Oleh karena itu saya ingin mencoba barangkali, karena saya ini juga termasuk penggemar beliau, dalam dakwah, dalam nada atau dalam syiar dan syair, saya teringat lagu beliau tentang ibu. Nah, coba kita pengen tahu ini, penting karena Rhoma Irama ini legendaris. Saya usia 5 tahun kayaknya diperdengarkan lagunya Rhoma Irama oleh ibu dan ayah saya ini. Lagunya luar biasa sampai hafal semuanya saya. Nah, Masya Allah, subhanallah. Kali ini pengen dengar lagunya Rhoma Irama, tapi pasti saya yakin ini panjenengan bisa menyampaikannya seolah-olah mirip seperti Bang Rhoma. Kalau mirip persis mungkin tidak ya, tapi ya sedikit menyentuh lah. Lagu yang saya sampaikan ini sebetulnya yang sangat disukai oleh ibu kita, Gubernur Jawa Timur. Ya, saya jadi penasaran dong, saya selalu dengar beliau. Betul, beliau itu senior saya. Ketika beliau menjadi ketua keputrian di PMI Jawa Timur, di saat itu saya sebagai adik kelasnya, saya sebagai ketua lembaga dakwah di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Jawa Timur. Nah, lagu yang satu ini adalah tentang ibu ya. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya. Nah ini dan seterusnya. Berhenti, saya menunggu. Karena kalau saya nanti banyak syairnya, lah ini jadi ini hanya sekedar contoh saja, dan banyak lagu-lagu yang saya hampir semuanya menguasai lagu beliau, karena dalam setiap saya dakwah selalu akan menyampaikan syair beliau. Karena apa yang diciptakan oleh beliau ini bukan sekedar menciptakan lagu. Beliau dengan riyadhah, dengan puasa, dengan istighfar, dengan sholawat, dan ketika menemukan lagu itu benar-benar sangat religi dan sangat watawasobil haq watawasobil sabr. Nasihat yang luar biasa. Luar biasa. Betul. Sehingga apa yang disampaikan menyentuh semua para pemirsa ya. Betul. Itu tidak boleh dibesar-besarkan. Faham? Faham? Oke, terima kasih banyak Bapak Kiai Haji Abdullah Fakih. Semoga bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Saya rindu dakwah-dakwah panjenengan karena saya selalu mengikuti pengajian panjenengan baik itu lewat YouTube ataupun lewat secara langsung pada waktu sebelum pandemi. Insya Allah. Terima kasih untuk semuanya. Bapak Ibu sekalian saya hormati, alhamdulillah sangat senang bertemu dengan beliau. Beliau Kiai Haji Abdullah Fakih SHMH yang sangat luar biasa, dan saat ini beliau sudah mendapatkan SK sebagai MPW Fahmi Tamami. Insya Allah akan membesarkan masjid dan musola yang ada di seluruh Jawa Timur. Dan jangan lupa saat ini bersama Bunda Asuti Official. Like, subscribe, dan share. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.